Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fatul Hikmiah, NIM 701110013. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Berbasis Web Pencatatan Demografi Penduduk dan Pembinaan Keluarga Studi Kasus BKKBN Kecamatan Diwak. Untuk latar belakang terdapat 6 masalah. Yang pertama, pencatatan data masih dilakukan dengan konvensional. Yang kedua, update data keluarga masih dilakukan dengan mencoret formulir data. Yang ketiga adalah informasi pencatatan masih menggunakan via WhatsApp. Yang keempat adalah data-data yang tidak terintegrasi dengan sistem. Yang kelima, berkas formulir data disimpan pada rak berkas. Yang keenam adalah rekap laporan dilakukan dengan sederhana. Lalu untuk alternatif dan solusinya akan dibuatnya media penyimpanan database, proses input, delete, update, cetak laporan berkala, serta view grafik dan input informasi yang informatif. Untuk rumusan masalah, bagaimana memfasilitasi penyuluh KB memberikan informasi pencatatan data dengan informatif secara online. Yang kedua, bagaimana memfasilitasi petugas puskesmas melakukan pencatatan penggunaan asaptor KB serta membuat laporan perkara secara online. Yang ketiga adalah bagaimana fasilitasi kader PPKBD melakukan pencatatan serta update data kegiatan Tribina, program layanan KB, data keluarga dan pembangunan keluarga, serta membuat laporan secara online. Lalu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah fasilitasi penyuluh KB memberikan informasi pencatatan yang informatif. Lalu yang kedua, memfasilitasi petugas puskesmas dalam melakukan pencatatan serta rekap laporan dengan cara input data asaptor penduduk serta rekap laporan secara berkala. Lalu 3, memfasilitasi kader BPKBD dalam melakukan pencatatan serta update data keluarga dan pembangunan keluarga kegiatan Tribina, program layanan KB, serta pembuatan laporan dengan cara input data, mengupload berkas dokumen perlengkapan, serta dibuatnya grafik perkembangan pendataan atau pencatatan penduduk. Untuk batasan masalah terdapat 4. Batasan masalah yang pertama adalah aplikasi ini hanya menangani pencatatan program layanan KB dan pencatatan kegiatan Tribina dalam bentuk formulir secara online. Yang kedua, aplikasi ini menangani arsip digital dalam format JPG, JPEG maupun PDF. Lalu yang ketiga, aplikasi ini hanya menangani pencatatan demografi penduduk, data keluarga, dan pembangunan keluarga di BKKBN Kecamatan Diwak. Yang keempat adalah aplikasi ini hanya menampilkan daftar desa dan tempat pelayanan kesehatan yang memiliki kerjasama dengan BKKBN Kecamatan Diwak. Lalu untuk metode pengerjaannya terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah requirement analysis, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah coding, yang keempat adalah testing. Untuk proses bisnis pencatatan keluarga dan pembangunan keluarga, penyuluh KB melakukan adanya instruksi pencatatan data keluarga dan pembangunan keluarga, lalu memberikan informasi kepada kader via WhatsApp, lalu kader melakukan sosialisasi dan penjadwalan kepada masyarakat. Setelah itu melakukan pencatatan data keluarga dan pembangunan keluarga, lalu setahun sekali akan dilakukan proses pengecekan kesesuaian data. Jika data sesuai tidak akan dilakukan edit data, namun jika data tidak sesuai akan dilakukan updating data. Pencatatan ini dilakukan 5 tahun penuh, dalam 1 tahun sekali akan dilakukan updating data. Lalu untuk proses bisnis pencatatan program layanan KB, penyuluh memberikan informasi pencatatan layanan KB melalui WhatsApp kepada kader, lalu kader melakukan pencatatan. Setelah melakukan pencatatan, kader mengirim data peserta program layanan KB tersebut kepada penyuluh KB via WhatsApp. Penyuluh KB mencatat list data peserta KB di formulir kegiatan mingguan, serta mendaftarkan peserta program layanan KB ke petugas puskesmas. Petugas puskesmas melakukan pengecekan ketersediaan kuota layanan KB. Jika terpenuhi, akan dilakukan share jadwal oleh penyuluh kepada kader. Lalu, jika tidak terpenuhi, akan dibuatkan jadwal layanan terbaru. Lalu untuk proses bisnis pencatatan asaptor pada pelayanan KB, petugas puskesmas, masyarakat ingin melakukan pelayanan KB. Lalu petugas puskesmas melakukan pengecekan berkas. Jika tidak sesuai, penduduk segera untuk melengkapi berkas tersebut. Jika sesuai, akan dilakukan konseling KB, lalu pemeriksaan sebelum dilakukan pelayanan. Setelah itu, jika sesuai, akan dilakukan pendataan asaptor pelayanan KB. Jika tidak sesuai, akan datang sesuai jadwal terbaru. Lalu, jika sesuai, akan dilakukan pelayanan KB oleh petugas puskesmas. Proses bisnis pencatatan kegiatan Tribina, penyuluh KB
memberikan informasi pencatatan data Tribina melalui WhatsApp kepada kader melakukan pencatatan kepada masyarakat, lalu kader mengirim pencatatan tersebut kepada penyuluh melakukan kegiatan mingguan. Setelah itu, kader tersebut menyampaikan materi pelayanan Tribina. Untuk proses bisnis registrasi akun user ingin melakukan registrasi akun, input formulir pendaftaran akun, lalu si administrator menerima data akun baru, lalu melakukan approval akun user. Jika tidak sesuai, tidak akan dilakukan ACC. Jika sesuai, dilakukan ACC akun dan user dapat melakukan login. Setelah itu, proses bisnis usulan pencatatan keluarga dan pembangunan keluarga. Yang pertama, penyuluh KB melakukan create informasi melalui aplikasi tersebut. Lalu kader melakukan sosialisasi dan penjadwalan kepada masyarakat. Lalu kader melakukan input data penduduk. Setelah itu, pada 1 tahun sekali akan dilakukan pengecekan. Jika sesuai, tidak akan dilakukan update data, namun jika tidak sesuai akan dilakukan updating data. Setelah dilakukan updating data, akan dilakukan approval kesesuaian data pencatatan keluarga dan pembangunan keluarga setiap desa. Lalu kader ini melakukan cetak laporan dan penyuluh KB dapat melihat diagram maupun grafik data keluarga dan pembangunan keluarga. Lalu proses bisnis usulan pencatatan program layanan KB, petugas puskesmas melakukan create informasi jadwal pelayanan KB melalui dashboard petugas puskesmas, lalu dikirim ke kader PPKPD melakukan input, lalu petugas puskesmas melakukan approval ketersediaan kuota. Jika tersedia, akan dilakukan ACC data. Jika tidak tersedia, akan dilakukan create informasi jadwal terbaru. Lalu proses bisnis usulan pencatatan penggunaan aseptor. Yang pertama, petugas puskesmas memberikan konseling KB kepada masyarakat, lalu melakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pelayanan. Setelah itu melakukan pencatatan aseptor pelayanan KB kepada masyarakat, lalu menganalisis hasil pemeriksaan. Jika tidak sesuai pemeriksaan, akan petugas puskesmas membuat jadwal terbaru pelayanan KB. Jika sesuai, melakukan tindakan pelayanan KB. Lalu proses bisnis usulan pencatatan kegiatan Tribina. Yang pertama, penyuluh melakukan create informasi pencatatan kegiatan Tribina kepada kader, lalu kader melakukan pencatatan. Setelah itu, penyuluh KB melakukan approval pencatatan data Tribina. Jika tidak sesuai, tidak akan dilakukan ACC, lalu jika sesuai akan dilakukan ACC pencatatan data Tribina, lalu kader menyampaikan materi Tribina. Lalu ini adalah kelas diagram. Di sini terdapat satu model dan controller admin, petugas puskesmas, administrator, registrasi, dan login. Untuk kesinambungan antara controller dengan model, di sini terdapat satu model saja, yaitu dengan main model yang saling terhubung dengan controller admin, puskesmas, login, penyuluh KB, administrator, serta registrasi. Lalu use case diagram pencatatan demografi penduduk. Di sini terdapat 4 user. Yang pertama adalah kader, terdapat create akun, entry data pencatatan kegiatan Tribina, lalu entry data pencatatan keluarga dan pembangunan keluarga, lalu entry data pencatatan layanan KB. Untuk petugas puskesmas dapat melakukan entry data pencatatan penggunaan aseptor, create jadwal, lalu approve pencatatan layanan KB dari kader. Lalu untuk admin dapat mengelola akun, serta penyuluh KB dapat melakukan approve data Tribina, updating data, approve data keluarga dan pembangunan keluarga, view grafik, serta cetak. Pada IRD pencatatan demografi penduduk terdapat 3 user, yaitu kader PPKBD, petugas puskesmas, penyuluh KB. Lalu terdapat 12 entitas. Yang pertama adalah Bina Keluarga Lansia, Berita Acara, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga, Data Keluarga, Layanan, Jadwal, Data Aseptor KB, Foto Kegiatan, dan Informasi.
Lalu untuk skema tabel relasi terdapat 21 tabel relasi beserta dengan tabel tambahan. Untuk kesimpulannya, fasilitasi kader PPKBD dalam melakukan update data keluarga dan pembangunan keluarga, pelayanan KB dan data tribina secara online. Yang kedua adalah fasilitasi petugas puskesmas dalam melakukan pencatatan penggunaan aseptor. Yang ketiga adalah fasilitasi penyuluh KB dalam melakukan input informasi secara informatif. Untuk sarannya terdapat 3, yaitu kader PPKBD dapat menerima notifikasi melalui teks per handphone. Yang kedua adalah kader PPKBD dapat melakukan input data secara multiple insert pada data keluarga dan pembangunan keluarga. Yang ketiga adalah dapat melakukan filter data pada fitur cetak atau ekspor data keluarga menggunakan Excel. Mungkin itu saja, lanjut ke demo aplikasi.